Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir untuk pertemuan kelompok kali ini. Kita akan membahas tentang, ada yang sudah tahu untuk pembahasan kali ini tentang apa? Pengasuhan pendidikan anak. Benar, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Untuk pengasuhan dan pendidikan anak sendiri ada 4, yaitu yang pertama, sesi pertama yaitu menjadi orang tua yang Lebih baik. Terus yang kedua, memahami perilaku anak. Terus yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Terus yang terakhir, yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Jadi untuk modul pembahasan pengasuhan dan pendidikan anak yaitu ada 4. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengasuhan dan perlindungan anak dan pendidikan anak sesi ke-5 dan langkah ke-5 dan langkah ke-6, yaitu ayah dan ibu yang saling bekerja sama sebagai tim. Jadi untuk pengasuhan anak itu sepenuhnya tidak semua diasuh oleh ibu. Di sini bapak juga berperan mengikuti serta membantu ibu untuk mengasuh anak. Apakah di sini ibu sudah sudah mempraktekkan di rumah untuk pengasuhan yang dibantu oleh ayah? Oke, saya akan tanyakan kepada Ibu Niwati, apakah ibu sudah mempraktekkan di rumah untuk pengasuhan bersama ayah? Terus gimana perasaan ibu setelah anak diasuh oleh ayah? Kelihatannya ayah itu merasa senang atau merasa tidak? Untuk perasaan ayah untuk mengikuti mengasuh anak, ayah ikut merasa senang. Jika ada waktu luang, ayah bisa ikut bermain. Terus untuk ibu sendiri perasaannya gimana jika anak terlihat bermain sama ayah, bercanda tawa sama ayah? Perasaan ibu sendiri gimana melihatnya? Jadi untuk pengasuhan anak tidak hanya dilakukan oleh ibu sendirian, karena di sini di pembelajaran kali ini ayah harus ikut serta melakukan pengasuhan anak. Jadi jika ayah ada waktu luang di rumah dan ibu sedang mengerjakan pekerjaan rumah, maka anak tidak boleh dibiarkan sendiri. Kalau ada ayah, minta tolong sama ayah untuk membantu mengasuh anak. Di sini ada ibu buku pintar, ada gambar-gambar, silahkan dicek. Untuk yang pertama, praktek menjadi orang tua yang lebih baik. Ada semua kan? Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa menyampaikan kepada suami atau anggota keluarga lain apa yang telah dipelajari pada pertemuan ini. Jadi setelah melakukan pertemuan kali ini, nanti ibu-ibu sampai dari rumah harus menyampaikan kepada tetangga, orang tua, suami, atau kerabat terdekat tentang pengasuhan anak. Terus yang gambar yang kedua itu meminta bantuan pasangan untuk ikut mengasuh anak. Di gambar di sini diterangkan ibu sedang mencuci. Sang ibu sedang mencuci, terus anak-anak bermain sama ayah. Jadi jika ada waktu luang untuk ayah, misalnya ayah libur kerja, jadi pengasuhan itu bisa dilakukan oleh ayah. Terus yang selanjutnya, mendengarkan anak yang sedang berbicara, menatap wajahnya dan memberikan senyuman. Jika anaknya ngajak bicara, ibu jangan sibuk sendiri. Nanti anaknya mau bicara, ayo kita cerita-cerita. Nanti ibunya bilang, jangan sekarang, saya masih sibuk, jangan marah-marah. Itu perilaku yang buruk bagi pengasuhan anak. Jadi sebagai ibu-ibu, jika anak mau mengajak bercerita, silahkan tatap wajahnya, lakukan dengan penuh senyum agar
anak bisa berkembang dengan baik. Terus selanjutnya, pengasuhan yang selanjutnya membelai rambut anak atau mengusap kepalanya. Jika ibu lagi santai, jika ibu lagi bercanda sama anak, seringkali lah peluk anaknya, usap kepalanya, ucapkan kata-kata yang baik, jangan selalu berbuat kasar. Terus yang ketiga, memeluk anak sambil berkata apa itu kata-katanya? Ibu sayang kamu. Kita baik. Untuk pertemuan kali ini, Atin mama sayang hati. memeluk anak itu adalah salah satu pengasuhan anak yang baik. Jadi anak itu sepenuhnya butuh kasih sayang dari kedua orang tua. Jadi jika orang tua sudah tidak ada pekerjaan rumah sudah selesai, ayah libur bekerja, bukan usahakan tapi kewajiban untuk bermain sama anak. Jangan ibunya sibuk sendiri main HP, bapaknya main HP, anaknya ditinggal main sendirian. Itu bukan dari pengasuhan dan pendidikan anak. Maka dari itu, untuk pertemuan kali ini pembahasannya pengasuhan dan pendidikan anak. Yang paling penting, mengajak suami bekerja sama dalam pengasuhan anak. Terus yang selanjutnya, menahan diri ketika ingin mencubit, memukul atau menjewer anak. Jadi ketika anak kita merasa melakukan kesalahan, jangan langsung dipukul atau dibentak. Itu akan merusak mental dan perilaku si anak. Jadi jika anak itu melakukan kesalahan, entah memecahkan piring, menumpahkan air, atau bermain yang berbahaya, jangan langsung dimarahi. Kita harus berbicara secara lembut. Terus yang selanjutnya, praktek meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Di sini kita dianjurkan untuk selalu memuji kelebihan anak masing-masing. Jika anak mendapatkan peringkat di sekolah, jangan langsung diberi hadiah. Kita puji dulu biar anak semakin giat belajar. Selama anak mendapat pujian, si anak itu tidak akan merasa tidak akan merasa bosan. Pasti akan selalu merasa senang. Oh, nanti kalau saya dapat nilai bagus, kalau saya berbuat baik, nanti ibu tidak akan marah-marah. Jadi gitu. Jadi kita harus menjadi orang tua yang selalu memperhatikan perilaku anak. Terus selanjutnya, mengucapkan tolong ketika ingin meminta anak melakukan sesuatu. Jadi alangkah baiknya dengan kata-kata yang lembut dan halus. Jika ingin menyuruh anak, jangan langsung nyuruh, "Nak, itu ambilkan, cepat bawa sini." Jangan. Kita harus mendahulukan kata tolong. Karena dari perilaku kita atau perkataan kita bisa ditirukan oleh anak kita. Jadi harus mendahulukan dengan kata tolong. "Nak, tolong antarkan ini ke ibu ini, tolong ambilkan benda ini." Jadi si anak merasa dihargai gitu. Tidak harus, "Tolong ambilkan itu, bawa ke dapur, jangan tahu sembarangan." Jangan gitu. Itu perilaku yang buruk untuk pendidikan anak. Terus yang selanjutnya, mengucapkan terima kasih pada anak jika anak selesai membantu. Jangan anak nyapu, "Nak, minta tolong halaman depan disapu." Setelah anak selesai nyapu, jangan didiamkan. Nanti bilang, "Sudah selesai nyapunya, nanti kerjakan anu lagi." Jangan gitu. Nanti kalau pekerjaan yang dilakukan anak sudah selesai, maka kita sebagai orang tua harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Itu salah satu pujian untuk memenuhi kasih sayang anak. Terus yang selanjutnya, mengucapkan maaf jika orang tua melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai orang tua bukan bukan berarti kita harus selalu benar. Jika kita melakukan salah entah dalam perkataan, dalam perbuatan, ya kita harus meminta maaf kepada anak.
dengan cara kita semuanya sudah terlanjur marah, itu langsung minta maaf. Jangan diamkan anak dibiarkan sudah gitu. Ibu tetap marah-marah, jangan. Kita harus meminta maaf kepada anak, karena itu juga bisa membantu merangsang pertumbuhan anak. Terus yang selanjutnya, tidak mencubit anak, tidak menjewer anak. Jika anak melakukan kesalahan, jangan sedikit-sedikit pukul, jangan sedikit-sedikit mencubit, karena itu bisa mengakibatkan mental anak jadi menurun. Tidak membentak atau memarahi anak dengan kata-kata kasar. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang jorok, kata-kata yang bisa menyakiti hati anak. Kalau bisa, kita harus tetap berbuat dan berkata dengan baik. Terus selanjutnya, ketika merasa kesal terhadap perilaku anak, ibu atau sedih, anak Anda mengatakan ibu sedih atau kecewa karena kamu melakukan. Jadi jika melakukan kesalahan, ibu sangat kesal dengan perlakuan itu, maka ibu harus melakukan pendekatan dengan berkata, "Nah, ibu minta maaf, ibu sudah menyesal melakukan perbuatan itu pada kamu. Jangan nanti kalau kamu melakukan itu lagi, ibu cubit, ibu pukul, jangan." Maka anak akan semakin brutal kalau semakin dikeras kayak gitu. Terus untuk selanjutnya kita akan membuat kelompok untuk berdiskusi tentang pengasuhan anak yang melibatkan seorang ayah. Kita akan buat kelompok, di sini ada berapa orang? Kita akan buat tiga kelompok, satu anggota terdiri dari 3 orang untuk mendiskusikan pengasuhan untuk yang melibatkan sang ayah. Jadi kita akan bagi kelompok, di sini 3 kelompok, di situ 3 kelompok, dan di sini 3 kelompok. Berdiskusi tentang melibatkan ayah dalam pengasuhan anak. Oke, setelah melakukan diskusi, saya akan menanyakan apa hasil dari diskusi yang sudah dibagikan menjadi 3 kelompok tadi. Untuk yang pertama, saya akan menanyakan kepada kelompok sini, apa hasil dari diskusi ibu-ibu? Tolong disampaikan. Selain mencari nafkah, seorang ayah juga berperan dalam pengasuhan anak, yaitu dengan cara membantu ibu menjaga anak bermain. Terima kasih, jawabannya cukup memuaskan. Jadi selain bekerja, selain menafkahi keluarga, sang ayah juga mempunyai peran penting untuk pengasuhan dan menjaga anak. Terus untuk selanjutnya saya akan menanyakan kepada kelompok yang kedua. Tolong sampaikan hasil diskusi yang sudah dirembukkan tadi. Selain membantu pekerjaan rumah, ayah juga mempunyai kewajiban mengajak anak bermain dan belajar. Jadi untuk jawaban yang selanjutnya yang kita dapat dari diskusi tadi, yaitu membantu pekerjaan rumah. Selain membantu, sang ayah juga mempunyai peran penting untuk pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi sang ayah juga punya tugas, yaitu membantu pekerjaan rumah. Semisalnya ibu yang mencuci, ayah berperan untuk yang menjemur pakaian. Jadi nanti sepulang dari sini, tolong disampaikan kepada ayah tentang keterlibatan ayah dalam mengasuh anak. Jadi sang ayah juga mempunyai potensi untuk mengajak anak belajar, mengajak anak bermain. Jadi tidak hanya ibu yang berperan untuk pengasuhan anak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai saat ini bisa bermanfaat dan bisa merubah perilaku anak dan orang tua di rumah.